Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Marani, kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon sendiri merupakan senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel jaringan tubuh. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang tercantum pada macam-macam kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Ketujuh macam ini dibedakan berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus, masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Manusia dapat mengalami kelainan pada kelenjar endokrin, termasuk kelenjar hipofisis yang dapat menyebabkan terjadinya hipokreasi atau hipersekresi hormon yang diproduksinya. Hipersekresi adalah sekresi hormon yang berlebihan, sebaliknya hiposekresi merupakan sekresi hormon yang terlalu sedikit. Kelainan pada kelenjar hipofisis salah satunya yaitu gigantisme atau tubuh raksasa. Gigantisme disebabkan oleh hiperseksi growth hormone. Selain itu, ada juga dwarfism, kekerdilan yang disebabkan oleh hiposekresi growth hormone. Selanjutnya, tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotironim, dan kalsitonin. Fungsi ketiga tersebut adalah berperan dalam memproses proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu morbus atau Graves' disease. Morbus Basedowi merupakan penyakit gangguan imunitas yang menyebabkan hiperseksi hormon tiroid. Selain itu, ada juga kretinisme atau kekerdilan dengan kemunduran mental yang merupakan kelainan akibat hiposekresi hormon tiroid. Selanjutnya, paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu paratormon. Paratormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya yaitu hipersekresi paratormon. Hiperseksi paratonom memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah, sehingga kadar kalsium darah menjadi tinggi, namun tulang menjadi rapuh. Selanjutnya, adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah, kumis atau jenggot pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hiperseksi hormon androgen. Selanjutnya, pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas terdapat kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Insulin berfungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati, sehingga kadar gula darah akan menurun.
Glukogen berfungsi mengubah glukogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Selanjutnya adalah gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Kelenjar ovarium atau kelenjar gonad pada wanita berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Testigonad pada wanita berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya, timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon timopoietin dan timulin. Fungsinya, hormon ini berperan dalam proses perubahan sel menjadi sel-sel spesifik. Hormon timosin menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.